Selamat pagi guys, sekarang ini saya berada di Dusun Mangundadi, Desa Wisata Candirejo, Borobudur. Di samping saya ini ada Pak Sumeru Sugeng Enjang. Selamat pagi Pak Sumeru. Selamat pagi. Ya guys, Pak Sumeru ini adalah saksi sejarah, juga pelaku sejarah. Di masa perjuangan dahulu, beliau tahu bahwa di wilayah Candirejo ini dilewati banyak pesawat-pesawat cucuk abang ya, pesawat yang ngebom beberapa dusun di wilayah Candirejo seperti di Palian, di Kaliduren, juga di Mangundadi, Patra juga. Nah, ketika itu Pak Sumeru ini usianya masih remaja. Usia berapa itu waktu itu, Pak? Sekitar berapa ya? 12 tahun. Baru kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Waktu itu kan ada sebuah pesawat Cukbang itu ya, cocor merah itu melintas dan ngebom rumah Bapak Atmorjo. Tetapi tidak kena di pekarangan ya. Yang kena tapi rumahnya rusak. Oh, rusak iya, karena kena pecahan bom itu ya. Ya. Waktu itu Pak Sumeru bersama kakak ya? Sama Pak kakak Harjo itu. Pak Harjo? Bukan. Suroto. Pak Suroto. Ini. Oh, yang sebelah itu ya. Oh iya ya. Waktu itu kan juga ada korban yang saya dapatkan informasinya, yakni Bu Prabot dan 2 anaknya di pojok Kaliduren di Papringan itu ya, ada Brandbreng ya. Iya. Itu di tempatnya Mas Darmo Prabot, Mas Darmo. Oh iya, Mas Pak Darmo Wiyoto. Oh iya. Ya, Pak Darmo Wiyoto. Tapi yang kena pecahan bom ya itu Sariem. Oh, Bu Sariem, Mbah Sariem kakinya patah itu ya. Potong. Ya, nah itu ya. Mbah Sariem itu yang kena kakinya, terus dibawa TKR dan warga ke Rumah Sakit Suci Boro, Yogyakarta. Belum lama beliau meninggal ya, kira-kira ya hampir 2 tahun mungkin ya. Lebih sampai usianya sampai agak tua. Iya. Dan meninggalnya kan belum lama, sekitar 2 tahun kalau nggak salah ya. Ya. Dan ternyata waktu itu di zaman perjuangan rumah Pak Lurah Niti Prawiro juga dibom itu, yang kena dapurnya cuma tidak meledak bomnya ya. Dan bom itu kemudian sama tentara TKR dipindah ke jembatan Brojonalan, jembatan Progo untuk memutus jembatan itu. Itu dimaksudkan agar kendaraan-kendaraan Belanda yang dari Magelang dan dari Muntilan tidak bisa masuk ke wilayah Borobudur. Cuma waktu itu tidak bisa putus ya, cuma miring ya, menurut saksi mata dan informasi yang saya dapatkan. Miringnya ke timur. Iya. Tapi kalau orang jalan bisa pegang-pegangan. Ya, bisa berjalan. Nah, ini Pak Sumeru ini termasuk saksi sejarah. Waktu ngungsi itu kan saya dengar-dengar, karena di sini ini kan genting gitu ya, banyak pesawat yang ngebom, terus mengungsi di tempat sebentar. Nah, waktu itu termasuk Pak Sumeru dan Bapak ya, sama ibu itu mengungsi di Krean di tempat Mbah Sumowiryo ya. Masih ingat itu? Coba diceritakan. Saya itu setelah ada pemboman itu ya. Iya, itu pengungsian itu kan baru ada Belanda di Borobudur. Iya. Langsung saya kok malah mengungsi ke tempatnya Mbah Sumowiryo Krean karena takut kalau di rumah, kalau di sana katanya aman. Mbah Sumo itu bisa menang. Ya, itu. Ya,
konon dahulu Mbah Sumowiryo itu seorang figur yang wasito, yang sakti Mandraguna gitu ya, yang ya itu sulit diceritakan lah, pokoknya itu payungnya warga Candirejo ya, sebagai yang mengayomi ya. Waktu itu Pak Sumeru dan keluarga juga bapak ibu mengungsi di Kerean ya. Nah, guys ya, sebetulnya rumahnya itu sebelah pinggir jalan, kok malah berani ke sana. Di sini kan masuk sebetulnya jalan, malah ya. Aman tuh sebetulnya, kok malah ke sana. Iya. Nah, Pak Sumeru masih ingat nggak ketika tentara-tentara Belanda masuk ke kemana ini, Mangudadi, terus masuk ke apa namanya, Kaliduren? Ingat nggak waktu ada tentara Belanda menjarah apa ikan kolamnya Pak Kaji. Ingat? Ya. Ingat. Pak Kaji Hasim. Pak Kaji Hasim ya. Ya. Itu ingat ya. Ingat. Ya. Iya. Dan waktu itu kan juga ada mata-mata Belanda itu ya. Ingat nggak namanya? Yang ditangkap kemudian apa, ditahan di ini mana? Dan kemudian ditahan di Paraan ya, di tempat Pak Kaji siapa itu ya? Lupa. Itu kelupaan aku namanya. Ya, saya juga dapat informasi itu toh. Ada seorang mata-mata Belanda ya. Belanda namanya Kartobuduk. Kartobuduk itu juga yang saya dengar. Kartobuduk dari Banglimus ya. Iya. Dan Kartobuduk dan satunya temannya Selamat itu juga yang satu memutus apa namanya, dulu itu kan ada apa namanya, getek rakit penyeberangan di Progo itu ya, tetapi Progo yang di Sangen itu, tetapi itu diputus talinya oleh Kartobuduk dan kawannya itu, agar itu dimaksudnya supaya tentara TKR itu tidak bisa wirawiri lewat untuk memutus mobilitas tentara-tentara TKR. Nah guys ya, sebenarnya di Candirejo ini termasuk desa yang bersejarah. Konon di tempat ini, terutama di Dusun Palian itu sebagai markas TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Bagaimana mereka itu membela rakyat, mereka ikut bertani bersama warga. Ya mereka itu sebetulnya tentara, tetapi juga sekaligus bertani, karena mereka itu tidak beda dengan petani yang lain. Sebagai tentara rakyat memang bertugas menjaga keamanan rakyat di kawasan Candirejo. Mestinya di Candirejo itu ada monumen perjuangan menurut saya. Semoga apa yang saya omongkan ini ya bisa ditangkap oleh Menhankam mungkin ya. Di Candirejo itu ada monumen perjuangan, barangkali di situ ada taman, dilengkapi dengan pesawat tempur masa itu ya, dipajang sebagai ya simbol bahwa di Candirejo memang tempat perjuangan yang sungguh-sungguh heroik, banyak korban juga, dahsyatnya pesawatnya puluhan yang melintas di atas Candirejo ya. Mungkin juga dipajang tank, ada taman perjuangan di Candirejo. Nah, kenapa ini enggak terpikirkan? Oke, itu saja bincang-bincang saya dengan Pak Sumeru, warga Mangundadi, yang beliau ini termasuk saksi dan pelaku sejarah ya. Nah, akhirnya saya sampaikan atau pesan, salam rukun di lingkungan masing-masing, salam persatuan, jaga kesatuan, saling menghormati, saling toleransi, dan salam kebangsaan.